sosialisasi ya, atau mengimbaskan masyarakat yang telah saya pelajari di dalam program pendidikan guru penggerak. Nah, ini program dari pemerintah ya, terutama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan juga Teknologi. Ini merupakan program unggulan ya, salah satu bagian dari Merdeka Belajar itu yang digaungkan oleh Mas Menteri kita, itu ya. Nah, langsung saja kita lihat ya. Jadi kalau di dalam guru penggerak ini ada juga salam ini ya, salam pembukanya gitu ya. Nah, yaitu salam dan bahagia. Salam itu artinya adalah keselamatan, kemudian bahagia juga artinya kesejahteraan. Nah, kita lihat dulu ini adalah program pendidikan guru penggerak ya. Nah, nanti rekan-rekan juga harapan saya nanti setelah saya mengimbaskan ini nanti juga turut berpartisipasi gitu ya, mendaftarkan diri menjadi bagian dari program pendidikan guru penggerak untuk angkatan selanjutnya. Nah, kalau saya itu adalah angkatan yang ketiga karena memang sesuai dengan zonasinya ya. Dan untuk Lampung Selatan sendiri nanti itu bisa di angkatan yang ke-6, angkatan yang terakhir ya Pak. Jadi bersabar aja. Nanti tahun depan kurang lebih tengah tahun gitu ya. Nanti itu ada pembukaan dan pendaftaran untuk angkatan yang ke-6. Nah, kalau sekarang ini adalah posisinya sedang ada di pendaftaran angkatan yang ke-5. Kita tidak bisa mendaftar karena memang bukan di zonasinya. Di Lampung Selatan nanti adalah yang ke-6. Jadi baik ya. Sebagai guru penggerak ya harus mengimbaskan ya, mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh selama masa pendidikan kepada rekan-rekan sejawat dan juga pada pembelajaran di kelas. Nah, dalam hal ini makanya saya meminta waktunya dari rekan-rekan untuk hadir di sini ya sebagai peserta aksi nyata saya, yaitu berupa sosialisasi terkait dengan pemahaman saya pada modul 1.4 budaya positif. Jadi modulnya ada banyak sekali ya. Nah, tapi dalam kesempatan ini yang akan juga saya sharekan, saya bagikan adalah pemahaman tentang budaya positif. Nah, sebuah budaya yang harus kita perjuangkan, yang harus kita tumbuhkan di dalam kelas maupun di sekolah ya, dalam rangka untuk membangun ekosistem pendidikan yang lebih baik, betul ya. Nah, kita lihat sekilas ya tentang pendidikan guru penggerak. Terbagi menjadi 6 angkatan ini. Angkatan yang pertama untuk Lampung itu adalah di Kabupaten Tanggamus dan juga Bawang Barat. Yang sudah lulus ya. Oke. Saya sendiri di angkatan ketiga ini adalah pendaftarannya pada bulan Januari. Ya. Kemudian mulai pelaksanaan pendidikannya menggunakan LMS atau Learning Management System itu adalah jatuh pada bulan Agustus. Jadi di minggu-minggu kedua. Ya, nah, nanti pendidikannya adalah selama 9 bulan ke depan, ya, sehingga nanti berakhirnya adalah pada bulan April ya, tahun depan. Ya, nah itu angkatan 6 yang Bapak Ibu rekan-rekan bisa mendaftar itu adalah pada bulan Januari tahun 2022, ya 2022 ya 2022. Nah, mulai pendidikannya adalah ini ya 12 Agustus 2022 itu. Jadi seleksinya itu panjang sekali. Mengapa panjang? Karena proses seleksinya itu lumayan detail ya. Jadi mulai dari informasi ini 2 bulan. Kenapa kok lama? Harapannya adalah nanti seluruh guru-guru ya nanti mendapatkan informasi itu. Jadi tidak cuma 1 minggu. Kalau di PMKTK kan cuma 3 hari ya. Ini 2 bulan. Nah, harapannya tersebar kemudian banyak yang berpartisipasi. Kemudian registrasi ini ya, mengisi esai, kurikulum vitae, unggah dokumen dan seterusnya, panjang ini prosesnya ya. Hingga nanti setelah dinyatakan lulus, proses pendidikannya adalah dimulai pada tanggal 12 Agustus 2002. Harapan 2022 ya. Jadi harapannya nanti rekan-rekan Bapak Ibu semua juga mengambil bagian ya di posisi sebagai guru penggerak. Nah, seperti yang dicita-citakan oleh Mas Menteri kita ya. Nah, dengan guru penggerak ya, Indonesia akan menciptakan pendidikan Indonesia yang lebih baik ya. Kita mulai dulu dengan kalimat filosofis
dari Bapak pendidikan kita yang pertama dulu ya, Bapak Ki Hajar Dewantoro. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Ya, yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Jadi ini intinya adalah kita sebagai seorang guru itu diibaratkan seperti petani yang menanam padi. Yang dilakukan petani apa? Hanya bisa menuntun tumbuhnya padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur-jamur yang mengganggu. Ya, nah sehingga harapannya nanti tumbuhnya padi itu bisa bagus sesuai dengan harapan. Sama juga kita sebagai pendidik, ya sebagai guru. Ya kita tidak bisa memaksakan kehendak kita ya. Nah, pada murid-murid kita, karena murid sejatinya itu sudah punya potensi, sudah punya keunikan masing-masing, sudah punya garis-garis apa ya istilahnya ya, potret di dalam hidupnya gitu ya. Nah, tugas kita hanya menuntun atau menebalkan garis-garis tadi ya, menuju ke yang lebih baik ya, jadi tidak memaksakan, yang merdeka belajar gitu ya. Kita lihat dalam budaya positif ini ada beberapa konsep-konsep penting, ada konsep kunci ya, yang nanti akan coba saya sampaikan ya. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kita harus paradigma belajar kita harus berubah dulu ya. Mulai dari stimulus respon, kita harus menggantinya menjadi teori kontrol. Stimulus respon kita karena ada stimulus ya. Nah, tapi nanti kita harus beralih menuju ke teori kontrol. Seperti apa nanti akan saya berikan ya. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Tidak cukup hanya disiplin aja, tetapi disiplin yang positif. Seperti apa nanti juga akan saya berikan ya. Ini juga terkait dengan motivasi perilaku pada manusia. Ada 3 motivasi ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu memiliki apa saja. Berikutnya keyakinan, kelas, hubungan dan penghargaan. Kemudian posisi kontrol, restitusi. Ada istilah baru ya, restitusi. Nah, termasuk penerapan dari restitusi yang terbaik adalah menggunakan segitiga restitusi. Ada 3 tahapan. Saya disebut dengan segitiga restitusi. Kita mulai dari ini dulu, perubahan paradigma. Nah, coba rekan-rekan ini bayangkan saja ya, suatu ketika ya, Bapak Ibu rekan-rekan ini menulis di secari kertas gitu ya. Nah, yang ditulis adalah sesuatu yang sangat berharga, sangat penting bagi kelangsungan hidup atau dalam hidup itu sangat penting ya. Kemudian dari secari kertas itu ditaruh di dalam tangan, kemudian dikepal tangannya seperti ini ya. Kemudian rekan kita di sebelah kita ini ya mencoba untuk sebisa mungkin membuat kita membuka kepala tangan kita, entah itu dengan memberikan imbalan berupa uang, hadiah berupa apa kayak terserah ya, atau mengancam akan memukul kayak misalnya, atau diancam yang lain. Nah, pertanyaannya adalah apa yang terjadi atau apa yang akan kita lakukan kira-kira? Coba kira-kira kalau yang terjadi pada Bu Heni, kira-kira akan melakukan apa ya? Kepala tangan yang isinya penting itu kira-kira dibuka nggak? Karena ini datanya dari prinsip, terus ini kan sesuatu yang sangat berharga. Iya. Jadi ya tetap dipertahankan. Harus dipertahankan kepala tangan itu semua tenaga ya. Walaupun misalnya Ibu Nur Khosibah mengancam gitu ya, nggak masalah ya. Karena prinsip ya. Iya. Oke. Ataupun kalau misalnya Bu Susmarwati ya mau memberikan hadiah, misalnya 1 juta kepada Bu Heni untuk membuka kepala tangan itu, kira-kira tergoda nggak? Ya tetap, karena prinsip itu tetap harus dipertahankan. Oke, seperti itu ya. Jadi berpegang teguh pada prinsip atau keyakinan diri kita. Oke. Kira-kira kalau Pak Ismail, Kak Ismail ya, kira-kira apa yang dilakukan oleh Pak Ismail ketika menggenggam sesuatu yang sangat berharga, kemudian rekan di sebelahnya meminta untuk dibuka, gitu. Gimana? Ya, tujuannya dulu. Kalau misalkan memang kita kan nggak tahu tujuannya buruk atau baik. Kalau secara saya pribadi, seharusnya saya pertahankan juga untuk saya pertahankan, untuk saya kepal gitu. Bahkan orang lain tidak boleh untuk membukanya. Oh, itu ya. Jadi tetap sama ya. Jadi Ya. kita masing-masing punya prinsip
keyakinan yang harus kita yakini dan harus kita pegang teguh gitu ya, apapun yang terjadi ya. Nah, oke. Kita lihat ini ya, ini adalah perubahan paradigma menuju ke teori kontrol. Tapi yang disajikan ini adalah sebuah ilusi kontrol. Kontrol tapi sebuah ilusi. Kita lihat ya, ilusi bahwa guru itu mengontrol murid, guru mengontrol murid, mendikte murid, gitu ya. Kamu harus ini, harus ini, harus itu. Nah, ini ilusi juga. Nah, takutnya nanti murid itu nggak berkembang kreativitas dan seterusnya karena terlalu dikontrol. Ini ilusi juga yang sebaiknya tidak kita lakukan ya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini yang sering kita jumpai ya. Kadang-kadang kita tidak sadar juga melakukan itu. Ketika menjumpai murid kita yang melakukan sebuah kesalahan, kadang-kadang kita malah ini ya bangga ya, membuat murid itu merasa bersalah. Kadang-kadang malah kita tambah-tambahi gitu ya. Nah, padahal ini nggak boleh. Ini tidak akan menguatkan karakter, justru malah membuat anak itu down, melemahkan karakter. Bahkan yang lebih parah adalah pembunuhan karakter. Itu nggak boleh. Oh ya, ini ilusi ya. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu adalah efektif dan juga bermanfaat. Ini terkait dengan reinforcement atau pemberian penghargaan. Kadang-kadang tanpa kita sadari kita juga sering memuji siswa, memberikan penghargaan dan seterusnya. Padahal ini juga ilusi juga. Ya. Nah, kita menyanjung-nyanjung di kelas ya, misalnya dalam satu kelas ada 36 siswa. Nah, ada yang paling cepat menyelesaikan tugas, kamu pintar sekali. Kita menyanjung berikan penghargaan. Buat dia, siswa yang tersebut itu pasti akan lebih termotivasi lagi, namanya reinforcement ya. Tetapi bagi yang lain kadang-kadang justru itu malah mengecilkan karakter dia. Gitu ya, kita lihat ilusi berikutnya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang nggak boleh juga. Di dalam sekolah ini yang orang dewasa adalah salah satunya kita sebagai guru, seorang pendidik. Jadi kita tidak boleh memaksakan belajar atau proses belajar itu kepada murid kita. Nggak boleh dipaksakan. Harus merdeka. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, lantas perubahan paradigmanya dari yang tadi menjadi benar-benar teori kontrol itu kayak mana? Nah, ini ada tabelnya ya, kita lihat. Bisa kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Ini nggak boleh kan? Memaksakan pandangan siswa itu harus sama dengan kita. Nah, yang benar adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, kita bisa menaruh ini dalam konteks pembelajaran kita. Ya, tidak boleh memaksakan pandangan. Ya. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau siswa kita melakukan sesuatu yang buruk, ya jangan malah dicetak-cetakin gitu ya siswa itu. Kamu itu salah, kita bimbing itu nggak boleh. Yang benar adalah semua perilaku itu punya tujuan. Jadi siswa punya melakukan kesalahan itu ada tujuannya. Nah, maka nanti tindakan kita itu terkait dengan nanti bahasan yang terakhir adalah tentang restitusi. Bagaimana upaya kita menangani kasus atau permasalahan siswa yang untuk menjadi budaya positif itu ada caranya. Betul ya. Nah ya, dan seterusnya model berpikir menang dan kalah itu juga nggak boleh, gitu ya. Nah, model berpikir menang-menang. Jadi ada istilah win-win solution. Jadi kita memberikan solusi itu nggak boleh ada yang satu dulu, ya, satu dimenangkan itu harus win-win solution. Ya, sama juga kalau kita menangani siswa yang bersalah, nggak boleh itu satu siswa itu menang, satunya malah dua itu nggak boleh. Jadi dua-duanya harus win-win solution. Kemudian terkait dengan disiplin positif adalah disiplin yang tumbuh, yang ini terkait dengan kesadaran dalam diri murid. Itu ya, yang ini harus kita tumbuhkan. Disiplin ini bukan berarti yang dia konotasinya adalah terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan, bukan ya. Tetapi kesadaran diri untuk berperilaku disiplin, kesadaran diri yang positif. Dan kita menuju ke teori motivasi perilaku manusia. Jadi manusia melakukan suatu tindakan, termasuk kita dan murid kita itu ada motivasinya. Ada 3 motivasi di sini. Yang pertama adalah ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, kadang ada siswa yang melanggar
boleh tolak. Tujuannya apa? Menghindari hukuman. Karena kalau telat nanti dimarahin gurunya atau apa. Nah, itu kan bukan kesadaran diri gitu lah, itu sebagai terpaksakan. Nah, ya. Nah, ini namanya motivasi eksternal, ya, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian kita lihat lagi yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan. Siswa mengerjakan mengumpulkan tugas lebih cepat daripada kawan yang lainnya dengan harapan nanti bisa dapat sanjungan, dapat apresiasi dari guru. Itu sudah nggak boleh. Ya, artinya itu untuk mengejar apa ya, kayak popularitas atau nama saja itu nggak boleh. Yang benar adalah itu harus tulus dilakukan terhadap keyakinan tadi, yang kewajiban siswa itu apa itu yang harus dilakukan. Ya. Kemudian yang benar dalam rangka untuk menumbuhkan budaya positif, harusnya motivasi siswa atau murid kita itu adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan keyakinannya, yang dipercayai nilai-nilai yang bagus itu yang ya. Nah, jadi tumbuhnya disiplin positif itu harapannya adalah dari motivasi internal dalam rangka untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita. Ya. Nah, kita lihat misalnya ada kalimat-kalimat pertanyaan reflektif ya. Kalau yang pertama tadi kita lihat untuk menghindari hukuman ya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Mungkin dapat teguran, dapat hukuman, dapat sanksi, lari keliling lapangan misalnya. Nah, itu motivasi eksternal yang kurang ini yang mendukung disiplin positif tadi ya. Pertanyaan kedua misalnya ya, untuk mendapatkan penghargaan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Oke, dalam jangka pendek itu bagus, gitu ya. Tapi dalam jangka panjang, ketika ganti guru, ya, kemudian gurunya tidak melakukan penghargaan, siswanya bisa malah turun gitu loh. Saya biasanya mendapatkan penghargaan kok sekarang ini enggak. Nah, makanya ini juga bukan motivasi yang bagus untuk terbentuknya disiplin positif. Jadi yang bagus adalah yang ketiga itu. Kita lihat pertanyaannya adalah, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Ini yang bagus. Ya, bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri. Ya, nah, memenuhi kewajiban saya sebagai murid di dalam kelas, menghargai guru. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian untuk menciptakan budaya positif di dalam kelas atau sekolah kita ya, nah itu dimulainya adalah dari dalam kelas ya. Jadi dalam aktivitas kita dengan murid pembelajarannya ya, nah, dimulai dengan kita membentuk kesepakatan atau keyakinan kelas, bukan peraturan kelas ya. Oke, tapi keyakinan kelas ya. Kemudian nanti akan harapannya tumbuh menjadi lingkungan positif. Dan ketika lingkungan positif itu dibiasakan menjadi suatu pembiasaan di dalam sekolah, maka harapannya akan terwujud budaya positif. Oke. Keyakinan kelas ya, itu adalah sebagai fondasi atau arah tujuan sebuah kelas. Nah, ya, yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan yang terjadi di dalam kelas atau sekolah. Jadi itu tadi Bapak Ibu ya, kita nggak boleh memaksakan ya, mengontrol over kepada siswa, memberikan hukuman penghargaan yang over juga nggak boleh. Nah, ketika ada siswa yang melakukan sebuah pelanggaran, kita harus mengembalikan siswa itu ya kepada keyakinan kelas. Kita tanyakan dulu dong, keyakinan kelasnya itu apa sih Pak yang kamu yakini? Nah, ya. Makanya sebelum kita mewujudkan budaya positif, kita harus mulai dulu dengan membentuk keyakinan kelas. Nah, ini harus disepakati di dalam kelas kita masing-masing. Ya. Dan harapan saya nanti, selain saya, Bapak Ibu rekan-rekan juga nanti akan menggerakkan siswa-siswanya untuk membuat keyakinan kelas masing-masing. Ya. Sehingga ketika ada pelanggaran, ya balikan saja kepada keyakinan kelas yang disepakati. Ya. Ini contoh beberapa keyakinan kelas. Misalnya adalah nih, mati semua orang. Ya, jadi terhadap rekan-rekan siswa, ya, terhadap guru atau terhadap pegawai PU misalnya, ya,
menghargai barang milik orang lain itu juga. Jadi kalau kita pinjam ya harus kita kembalikan. Ya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Ada yakinnya, artinya tidak terpaksa kan kalau yakin ya. Yakin itu ya percaya di dalam hati gitu ya, nanti diimplementasikan dengan perbuatan dan seterusnya. Kalau sudah yakin. Oke. Ini ada lagi ya. Kami guru dan murid saling menyayangi. Itu juga keyakinan kelas ya. Kami murid yang semangat belajar. Jadi nggak boleh bermalas-malasan ngambek, itu nggak boleh. Ya. Kami murid yang peduli dengan teman-teman, peduli dalam hal yang positif. Ya. Nah, ini ada beberapa kasus misalnya ya. Kita lihat selalu kembalikan buku pada tempatnya. Itu kalau peraturan, kembalikan buku pada tempatnya itu peraturan. Ya, kadang-kadang kan seolah-olah memaksakan diri. Ya. Kalau keyakinan kelas ini adalah termasuk tanggung jawab. Jadi, tanggung jawab. Kalau kita meminjam, tanggung jawab kita ya harus kita kembalikan. Misalnya lagi, dilarang melakukan kekerasan. Ini nanti terkait dengan nilai-nilai keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang merokok, itu terkait dengan nilai-nilai di dalam keyakinan kelas itu adalah nilai kesehatan. Seperti itu ya. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa penghargaan itu juga kurang relevan ya dalam rangka untuk mengembangkan budaya positif ya. Kita lihat ada beberapa alasan ya, jangka pendek, jangka panjang, tadi sebutnya sudah ya. Kemudian ini penghargaan merusak hubungan. Kalau kita sering memberikan penghargaan kepada siswa di kelas itu kadang-kadang nanti timbul perasaan iri gitu Pak ya. Kalau hubungan sosial di dalam kelas itu kadang-kadang malah renggang. Iya ya. Iya, jadi penghargaan itu juga ternyata kurang relevan gitu ya. Lanjut ke konsep kebutuhan dasar manusia ya. Nah, jadi sebagai manusia itu punya kebutuhan dasarnya yang harus dipenuhi gitu ya. Yang pertama adalah kita lihat biologi ini ya, cinta kasih dan rasa memiliki dimiliki. Itu kebutuhan juga. Nah, murid-murid juga demikian ya. Oke, kita boleh. Nah, murid-murid juga demikian. Nah, dia melakukan suatu aktivitas di dalam kelas entah itu yang positif atau negatif, itu punya ini dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dia. Kalau dia kurang kasih sayang, mungkin dia akan mencari perhatian dengan banyak cara kan. Kemudian kedua adalah fun, kesenangan. Kadang-kadang kalau siswa kita itu merasa bosan, kok gitu-gitu aja sih belajarnya misalnya. Ya, dengan kinerja kok gitu-gitu aja sih belajarnya. Nah, nggak ada variasi. Nah, kalau siswa itu bosan, kadang-kadang justru malah dia cenderung melakukan pelanggaran atau dia tidur di situ. Jadi mengapa kok dia tidur atau melanggar? Karena dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar dia, kesenangan misalnya. Ya. Demikian juga dengan freedom, kebebasan ya. Kemudian dalam rangka untuk bertahan hidup juga. Nah, fungsi kontrol kita sebagai guru ya dalam rangka untuk menangani siswa yang bermasalah ya. Ada 5 posisi kontrol sebagai penghukum. Harapannya kita tidak melakukan itu ya. Kita menghukum siswa ya. Kemudian membuat orang merasa bersalah itu juga nggak boleh. Kita bertanya seolah-olah halus ya, tapi nanti siswanya merasa saya bersalah banget nanti, nah itu malah jauh. Ya. Kemudian teman, nah ini boleh teman, ya teman itu boleh. Tetapi kita lihat ya, ada ketergantungan di sini. Nah ketika nanti ganti guru, ya gurunya punya karakter yang berbeda. Itu nanti akan lain gitu ya. Ya. Nah yang bagus adalah posisi kita sebagai kontrol siswa adalah sebagai manajer. Kita lihat ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian apa yang kita yakini. Nah, jadi ketika menangani semua yang bermasalah, kita menanyakan apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini nak terkait dengan nilai-nilai kesepakatan kelas itu tadi.
Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah itu? Nah, jadi menawarkan kepada siswa untuk memperbaiki kesalahannya bagaimana, tidak memaksakan. Siswa itu apalagi SMA pasti punya nilai-nilai karakter positif di dalam diri. Kita menumbuhkan itu. Ya. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki kesalahan keadaan murid? Ya. Sehingga dampaknya kepada siswa adalah siswa akan mengevaluasi diri bagaimana cara untuk memperbaiki dirinya ke depan, tidak akan mengulangi pelanggaran itu tadi. Ya, itu adalah posisinya sebagai manajer. Yang terakhir adalah tentang restitusi. Itu ya. Ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Siapa sih sebenarnya nggak pernah bersalah? Pasti ya. Kita juga pernah melakukan kesalahan, demikian juga dengan murid-murid kita. Kita menghadapi banyak murid, pasti akan muncul beberapa kesalahan murid. Yang terbaik buat kita itu adalah melakukan atau menawarkan sebuah restitusi. Jadi murid itu ditawarkan untuk solusinya yang paling efektif apa untuk memperbaiki kesalahanmu, itu adalah restitusi. Karena tidak melemahkan karakter, maka mereka yang bersalah dia akan bisa kembali kepada kelompoknya, diterima di dalam kelas. Jadi bukan berarti kita di kelas ya, kamu salah, kamu ini, malah dia nanti akan malu kepada teman-temannya. Nanti kalau kita restitusi, dia akan merasa tidak diadili sehingga nyaman untuk kembali kepada kelompoknya di dalam kelas. Dengan karakter yang lebih kuat, maksudnya tidak akan mengulangi kesalahan yang lagi. Ya, ini adalah segitiga restitusi yang dilakukan ya untuk menangani tadi ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika ada murid yang bersalah, kita harus menstabilkan identitasnya. Jangan justru malah itu dirugikan salahnya, jangan. Kita stabilkan, kita tanyakan dulu di situ ya. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita bilang saja kepada murid kita ya, Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Bukan hanya kamu aja yang pernah melakukan kesalahan. Artinya itu akan membuat siswa tidak sangat merasa bersalah ya. Oke. Kemudian setelah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Dalam rangka untuk membuat apa? Apakah kamu bosan? Kamu pengen kebebasan? Atau pengen apa di situ melakukan itu? Nah, itu kita tanyakan di sini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Pasti ada alternatifnya dong, tidak ada dengan kamu mengantuk misalnya. Ya? Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Ya, kita tanyakan kepada kelas. Yang terkait dengan siswa nanti itu nilai apa misalnya? Ya? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kalau ini kita lakukan, harapannya adalah siswa itu akan dapat kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Sehingga kalau itu kita biasakan dalam kelas atau dalam sekolah kita, harapannya adalah akan tumbuh budaya positif. Bapak Ibu, ini pengalaman saya terkait dengan penggunaan segitiga restitusi terhadap penanganan kasus siswa di kelas yang bermasalah. Perhatikan video berikut ini ya, Bapak Ibu ya. Buah kota bernama Kalianda, sebuah lembaga pendidikan terus berupaya melahirkan generasi penerus bangsa yang berkeunggulan, berprestasi, dan berkarakter. Ya, tugas penggunaan segitiga restitusi terhadap penanganan kasus siswa yang bermasalah di kelas. Ya. Saya kesempatan saja itu ya. Ya. Nah, jadi ini ada salah satu siswa yang bermasalah ya ketika ada pergantian guru ya, guru yang masih muda, dia bernama Ibu Suci ya. Nah, guru lintas minat ekonomi ya.
Nah, karena merasa gurunya masih muda kurang berpengalaman, maka tindakan dari si siswa ini ya itu kurang mencerminkan keyakinan kelas, gitu ya. Artinya dia melanggar di situ juga membuat si ibu ini melaporkan kepada saya selaku wali kelas. Ibu, penanganan saya terhadap siswa masalah seperti itu ya. Jadi dipanggil dulu siswanya, kemudian ditawarkan penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, ternyata siswanya mau. Oke ya. Oke, kita lihat lagi lanjut. Nah, hingga akhirnya siswa ini menyadari bahwa tindakan yang dilakukan tersebut melanggar keyakinan kelas, ya, dan berjanji untuk kembali kepada keyakinannya, artinya berbuat yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, kita lihat respon siswa terhadap penggunaan praktik segitiga restitusi. Kita lihat yang sebenarnya mampu tidak bagi tanggapan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Hidayat dari kelas 11 Kurang. Perasaan saya dengan adanya praktik segitiga restitusi yang dipraktikkan Pak Fahru tadi, saya merasa sangat senang dan bahagia karena Pak Fahru mau mendengarkan cerita masalah saya, bersedia membimbing saya, dan telah menyadarkan saya bahwa yang selama ini saya lakukan ternyata memang dan melanggar tata tertib atau keyakinan kelas. Sehingganya ke depan saya benar-benar berjanji akan memegang teguh keyakinan kelas tersebut dalam bersikap dan kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi itu adalah salah satu contoh pengalaman praktik segitiga restitusi yang telah saya terapkan di kelas ya, dalam rangka untuk menangani salah satu kasus ya atau masalah murid yang melanggar peraturan atau keyakinan kelas. Jadi tanggapan siswa tadi luar biasa ya, positif ya. Dia menyadari bahwa tindakan yang telah dilakukan itu melanggar keyakinan kelas yang diyakini, yang disepakati bersama-sama. Gitu ya. Nah, kemudian dia berjanji untuk kedepannya tidak akan mengulanginya lagi. Nah, artinya dia bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih baik, yang lebih positif lagi. Oke, seperti itu atau itu ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan. Jadi itu tadi adalah beberapa konsep inti yang ada di modul 1.4 untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Ya, ini ya, silakan. Nah, di sekolah ini kan belum tahu ya kita apakah itu satu keyakinan atau bukan. Tapi kita punya buku tata tertib, buku tertib yang mana itu diantaranya ada aturan tentang yang sederhana saja, misalnya rambut. Rambut itu kan ada di peraturan itu tata tertibnya bahwa ada aturan-aturannya lah. Nah, ini misalnya terjadi kasus si anak ini rambutnya panjang, gitu ya. Kalau secara aturan dia memang di atas putih, gitu ya. Tapi bentuknya tuh panjang, gitu ya, ke sini. Terus untuk siswa, untuk ukuran siswa, kategorinya kok terlalu terlalu bukan siswa sekali gitu. Nah, tapi apakah ini akhirnya kalau misalnya kita tertibkan melanggar merdeka belajar atau tidak? Karena ini sama sekali nggak ada kaitannya dengan merdeka belajar, tapi hanya untuk penegakan yang tata tertib itu tadi. Nah, terus misalnya nih, anak ini udah kita panggil, ditanya rambutnya gitu ya, terus besok potong ya nak, modelnya sesuai anak sekolah. Ternyata sampai besok ketemu lagi belum. Akhirnya udah yang peringatan ketiga dipanggil, lihat masih sama seperti itu, akhirnya tarik sini. Ini ya, gunting ya, nanti berapin di rumah. Ditarik gunting. Itu kira-kira gimana? Oke, ya.
Nah, jadi terima kasih sekali sudah bertanya ya Ibu Edi ya. Jadi memang benar sekali ya, kadang-kadang banyak sekali kasus-kasus atau pelanggaran ya yang dilakukan oleh siswa di dalam sekolah. Karena memang siswa di sekolah kita itu kan banyak dari ribuan, gitu ya, dengan karakter keunikan masing-masing. Nah, ketika berinteraksi dengan guru atau seluruh warga di sekolah pun punya karakter yang berbeda-beda juga, sehingga nanti ketika kebutuhan dari mereka itu tidak tercukupi, ya, tidak terpenuhi, maka dia akan melakukan sesuatu gitu ya. Nah, melakukan sesuatu itu pasti ada yang positif, ada yang negatif. Nah, ketika negatif atau melanggar sebuah peraturan gitu ya, atau keyakinan kelak, ya kita harus melakukan upaya perbaikan di situ. Nah, tugas kita sebagai guru kan tidak hanya untuk mengajar gitu ya, transfer of knowledge tidak ya, tetapi kita juga penumbuhan karakter atau karakter building gitu ya. Siswa sudah punya karakter, ya, siswa patuh, siswa disiplin, siswa rapi, itu pun ada karakter, dia udah yakin sebenarnya, cuman mungkin dia lupa, gitu ya. Maka kita sebagai guru ketika ada siswa, ya, ketika ada siswa yang tadi tidak sesuai dengan peraturan, rambutnya panjang, kita panggil di situ. Nah, caranya kita panggil tidak di depan umum, tidak di ruang guru yang ramai, itu tidak, karena itu nanti akan melemahkan karakter. Kita juga harus punya etika dong. Kita menghargai murid, ya. Harapan kita kan kita dihargai murid, jadi kita juga harus menghargai murid. Ya. Di depan teman-temannya, ya kan? Kita juga kasih ya. Nah, Itu kita panggil keluar sini, gitu. Iya. Atau kita ngomongnya di dalam kelas. Oke. Kalau ngomong di ini sebaiknya memang tersendiri sih, karena ini keyakinan itu sifatnya dari hati ke hati. Karena kalau ada rekan-rekan yang lainnya itu nanti ada motivasi eksternal gitu. Ya takut dibully atau takut apa gitu ya, terpaksa apa. Jadi kita sendiri aja dalam ruangan. Nah, kita panggil, kemudian kita tanyakan keyakinan. Harusnya peraturan yang sudah dibagikan sekolah ke kamu itu kan kamu sudah terima, itu ada buku tentang peraturan itu ya. Nah, itu sesuai nggak, melanggar keyakinanmu nggak gitu. Harus rapi itu salah tidak. Nah, jadi nanti harapannya, iya Bu, mohon maaf, memang jadi siswa itu ya harus menjunjung tinggi kerapian dan seterusnya. Memang konsep belajar merdeka itu merdeka yang tidak mengganggu kemerdekaan yang lainnya. Gitu. Merdeka boleh, tapi jangan sampai kemerdekaan kita itu mengganggu kemerdekaan yang lain. Tuh ya. Sama juga dengan siswa. Nah, ketika yang namanya peraturan, siswa itu harus rambutnya rapi demikian ukurannya ya. Nah, kalau ada yang tidak rapi pasti akan mengganggu. Karena mungkin ada guru teman kita itu yang menganggap itu masalah dan itu langsung dibebankan di kelas. Yang lainnya nanti akan rugi waktu gitu loh. Karena guru itu kadang-kadang tidak sadar habis waktunya untuk menangani yang itu tadi. Boleh kita bebas. Ruginya di situ ya. Iya ya. Jadi kita harus win-win solution di situ. Siswanya punya keyakinan bahwa berikutnya saya harus merapikan rambut saya supaya tidak mengganggu kebebasan rekan-rekan saya dan juga guru saya menjadi nyaman. Kalau misalnya berulang gimana? Anak itu lagi, kasusnya sama lagi gimana? Oke ya. Nah, bagaimana jika tidak ada perubahan? Nah, jadi tadi kan ada posisi kontrol. Pertama manajer ya. Kalau yang tadi saya jawab itu adalah posisi kita sebagai manajer. Tetapi ketika tidak ada hasil yang maksimal, kita kembali ke posisi teman. Nah, teman itu nanti perkataan kita sedikit persuasif di situ, merayu. Nah, tetapi tidak menghakimi ya. Tapi kalau sebagai teman pun tidak ada hasilnya, ya siswa tetap melakukan hal yang sama. Alternatif terakhir adalah memberikan itu tadi. Ada hukuman, tetapi hukumannya harus yang edukatif. Gitu ya. Tapi itu langkah terakhir ya, terpaksa ya. Nah, tetapi kita yang pertama adalah menawarkan restitusi dulu, ya harapannya sudah berubah. Ya. Nah, jadi itu memang itulah dalam rangka upaya kita untuk mewujudkan budaya positif. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Pas ya? Oke, kalau sudah pas. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan ini ya. Sharing berbagi sosialisasi tentang konsep pemahaman yang saya dapatkan di program pendidikan bergerak terkait dengan budaya positif di sekolah. Terima kasih, saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan ya. Nah, sehingga untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah ini dengan lancar. Oke ya. Oke, baiklah pada kesempatan ini sebelum kita mulai belajar lebih lanjut lagi, Bapak akan membuat suatu keyakinan kelas atau yang sebelumnya kita pernah ketahui sebagai kesepakatan kelas, gitu ya. Nah, apa itu keyakinan kelas? Itu adalah nanti nilainya berisi tentang nilai-nilai universal yang kita yakini, gitu ya. Nah, nilai-nilai universal kebajikan yang kita yakini, yang harus kita amalkan gitu ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk di dalam proses belajar mengajar di kelas ataupun di sekolah, ya. Sehingga nanti ketika anak-anakku ya berperilaku yang menyimpang atau dalam hal ini melanggar peraturan ya di kelas, maka nanti akan coba Bapak tawarkan untuk kembali kepada keyakinan kelas lagi. Nilai apa yang telah anak-anakku yakini dan apa yang belum dilaksanakan nilai tersebut ketika ada pelanggaran tadi ya. Oke, baiklah, kita akan membuat keyakinan kelas ya. Nah ini Bapak minta perwakilan dari ini ya, dari anak-anakku semuanya. Kira-kira yang diyakini anak-anakku dalam proses belajar mengajar ini apa ya? Tentang apa yang harus kita lakukan? Karena harus apa? Siswa dengan guru itu harus bagaimana? Coba anak-anak yang mau berpendapat nanti menulis ya, bagaimana? Saya akan datang tepat waktu. Saya akan datang tepat waktu. Bagus sekali ya. Jadi itu terkait dengan nilai luhur kedisiplinan ya saya. Yang harus kita yakini, yang harus kita amalkan ya dalam perilaku kita sehari-hari. Oke, boleh ditulis di sini ya, ditulis saja. Dikasih nomor 1. Oke, bagus sekali ya. Ini siapa namanya? Iya, Erik. Luar biasa ya. Berikutnya siapa lagi? Yang diyakini anak-anakku apa? Yang bagus itu apa? Besarnya apa? Silakan. Gimana Elsa? Kami akan saling menghormati. Kami akan saling menghormati. Itu juga bagus ya, jadi ada nilai luhur saling menghormati gitu ya, baik dengan sesama siswa, dengan teman-temanmu ya, maupun terhadap guru ya. Nah jadi harus saling menghormati. Silakan ditulis. Yang lainnya dipersiapkan ya, nanti silakan ditampilkan ya. Bagus sekali Elsa ya. Yang lain apalagi nak? Iya silakan. Kami akan mengumpulkan tugas tepat waktu. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Wah bagus sekali ya, mudah-mudahan benar ya. Oke silakan dituliskan. Iya, bagus sekali ya. Iya. Yang lain ada lagi yang kita sepakati, yang kita yakini demi kebahagiaan kita bersama ya, supaya lancar, tidak ada pelanggaran ya. Harapan kita kan positif gitu ya, tidak ada yang melanggar itu. Ada lagi kan? Harus ngapain gitu? Saya akan datang tepat waktu, saling menghormati, kemudian mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru tepat waktu. Apa lagi ya kira-kira ya? Iya. Kami tidak akan mengobrol saat itu tidak menjelaskan mata pelajarannya. Iya, tidak mengobrol ketika sesi belajar gitu ya. Ketika guru memberikan penjelasan, dilarang rame sendiri gitu ya. Tapi silakan dituliskan
Oke, terima kasih Adelia. Masih ada lagi? Iya, silakan. Berperilaku sopan kepada teman dan guru. Iya, ya, berperilaku sopan ya terhadap teman ataupun dengan guru. Silakan ditulis. Pintar sekali ya. Oke. Masih ada lagi? Selain ini, selain 5 hal ini, kira-kira apa yang harus kita junjung tinggi ya keyakinan kita? Ya, terima kasih. Ada lagi? Apa lagi? Cukup banyak sekarang. Kami akan saling menghargai dan menjaga kerukunan bersama. Oke, saling menghargai, menjaga kerukunan di dalam kelas. Bagus sekali. Tulis. Masih ada lagi kan? Satu lagi mungkin? Atau sudah? Iya, silakan. Oke, ya jujur gitu ya. Jujur ketika ditanya atau ketika mengerjakan tugas ini ya. Nah, jadi harus menjaga kejujuran. Kita mencontek itu kan masih jujur juga ya. Oke, silakan ditulis. Terima kasih ya. Masih ada lagi kan? Atau sudah punya? Memakai rapi dan memakai seragam sesuai Peraturan sekolah. Oh, iya, bagus sekali ya. Nanti ditulis dulu ya. Oke, sip. Pintar sekali nih papan ya. Ya, selain ditulis gampang. Yang lain masih ada usulan? Apa yang akan kita yakini bersama sehingga nanti berjalannya proses pembelajaran di kelas ini akan lancar gitu ya, tertib. Oke, pintar sekali ya, Bapak ya. Ada lagi Kak? Atau sudah terwakili? Sudah terwakili kali ya? Oke ya. Nah, kita lihat bersama ya. Jadi keyakinan kelas ini usulan dari kalian semua, dari anak-anakku ya. Nah, jadi nilai-nilai umum di dalam kelas kita yang perlu kita junjung bersama ya, terutama bagi si murid ya, demi kelancaran proses pembelajaran di kelas. Yang pertama adalah saya atau kami mungkin ya, jadi bersama-sama ya, dari siswa maupun guru ya, kami akan datang tepat waktu. Nah, itu nilainya adalah nilai disiplinan ya, akan datang tepat waktu. Kemudian kami akan saling menghormati dan menghargai. Kita nanti bisa digabung ya, saling menghormati, menghargai terhadap sesama warga kelas ataupun sekolah. Itu ya. Kita lihat lagi. Mengumpulkan tugas tepat waktu itu juga nilai disiplinan ya. Nah, jadi kami akan senantiasa menjunjung tinggi kedisiplinan di dalam kelas. Itu kan, kalau dirangkum ya. Kami akan ya, bersikap dan berperilaku sopan santun, gitu ya. Sopan itu di dalam yang sikap itu sopan apa santun? Sopan ya, sikapnya sopan, santun itu dalam bertutur kata ya. Nah, pokoknya sopan santun dalam bersikap dan bertutur kata itu tadi ya. Boleh. Berperilaku jujur. Ya, itu juga penting sekali, nah, harus kita junjung ya. Buat apa nilai bagus kalau hasil dari ketidakjujuran? Integritas kita rendah itu kan buat apa sih? Oke, ya. Dan ini yang terakhir kita lihat rapi memakai seragam sesuai peraturan sekolah. Nah, harapannya dari apa yang sudah kita tulis ini kan dari kita semua ya, dari kita, oleh kita, dan tentu saja yang untuk kita, ya untuk kita pegang.
keyakinan ini kita pegang, kita patuhi di dalam kita beraktivitas dalam pembelajaran sehari-hari di kelas atau sekolah. Ya. Nah, ketika nanti ada siswa yang melanggar ini, mungkin dia malas-malasan, tidak tepat menggunakan waktu, nanti akan Bapak panggil, kemudian Bapak tanyakan lagi, gimana kesanggupan keyakinan tadi yang sudah disepakati. Nah, begitu ya Nak ya? Oke, ini disepakati bersama ya? Oke, ya. Kalau sudah berarti sekian ya keyakinan kelas kita. Harapannya nanti memang benar-benar kita pegang dalam kita bersikap dan berperilaku sehari-hari di kelas ya. Terima kasih anak-anakku yang hebat semuanya. Bapak akhiri selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saya Darmiati MPD, Kepala SMA Negeri 1 Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Saya mengucapkan terima kasih kepada kementerian yang telah melaksanakan program CGP, dan alhamdulillah dari sekolah kami ada yang mewakili, yaitu Bapak Muhammad Fahrudin MPD. Semoga dengan adanya program guru penggerak ini dapat meningkatkan mutu pendidikan kita. Dan kepada Pak Muhammad Fahrudin selaku CGP, kami mengharapkan apa yang diperoleh, ilmu yang diperoleh pada program ini dapat diimbaskan kepada teman-teman sehingga dapat berimplikasi pada peningkatan kualitas pendidikan kita secara umum, baik itu di SMA Negeri 1 Kalianda maupun dengan teman-teman lain yang berada di luar SMA Negeri 1 Kalianda. Saya sangat mengapresiasi program ini dan semoga program ini dapat berjalan dengan baik sampai nanti teman-teman yang statusnya CGP sudah betul-betul terlahir menjadi seorang guru penggerak. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Okta Aprianti, salah satu peserta pada kegiatan pengimbasan yang dilakukan oleh guru penggerak Bapak Fahrudin. Saya senang sekali menjadi salah satu peserta pengimbasan tersebut karena di kegiatan tersebut saya mendapatkan pengalaman, kemudian mendapatkan wawasan baru, salah satunya yaitu tentang upaya menciptakan budaya positif di sekolah melalui kegiatan perumusan keyakinan kelas. Kemudian selain itu materi tentang penerapan segitiga restitusi, bagaimana ketika menangani siswa yang melanggar peraturan di kelas. Nah, selain itu kami juga mendapatkan beberapa materi yang penting, misalnya pada saat kita menangani siswa di kelas atau kita memberikan apresiasi secara umum, secara klasikal, itu ternyata tidak selalu mempunyai efek yang positif. Nah, jadi kita kalau misalnya ingin memberikan apresiasi yang secara klasikal, kita bisa memberikan apresiasi yang menyeluruh. Kalau misalnya kita menyebutkan salah satu siswa, sebaiknya kita langsung secara pribadi karena itu akan memberikan efek psikologis terhadap siswa tersebut. Terima kasih kepada Pak Fahrudin yang telah memberikan pengimbasan kepada kami di guru-guru di SMA Negeri 1 Kalianda. Semoga adanya guru penggerak menjadi motivasi kepada teman-teman untuk lebih dalam menjalankan tugas secara profesional, kemudian dalam menerapkan dan memberikan pelayanan kepada siswa dengan lebih baik. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafiq Priyambada Sakti dari kelas 11 IPA 4. Setelah mengikuti proses perumusan keyakinan atau kesepakatan kelas yang tadi telah dibimbing oleh Bapak Fahrud, saya dan teman-teman merasa lega dan senang
karena kami dapat mengetahui tentang nilai-nilai kebajikan yang saya yakini harus kami pegang teguh pada saat proses pembelajaran. Dan ketika kami melakukan pelanggaran, maka akan dikembalikan lagi kepada keyakinan kelas tersebut demi ketertiban dan kelancaran bersama. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syadzalen Putri dari kelas 11 IPA 4. Setelah mengikuti kegiatan perumusan keyakinan kelas yang dipimpin oleh Pak Fahru tadi, saya merasa senang sekali karena bisa berpartisipasi aktif dalam perumusan kelas tersebut. Keyakinan kelas tersebut sangat penting karena berisi nilai-nilai luhur kebajikan yang telah saya yakini dan harus dipegang teguh selama mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas atau di sekolah. Dan ketika terjadi pelanggaran, maka akan dikembalikan lagi atau dipertanyakan lagi kepada keyakinan kelas tersebut demi terwujudnya budaya positif di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zikro Ferdinand dari kelas 11 IPA 4. Setelah mengikuti proses perumusan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas tadi yang telah dibimbing oleh Bapak Fahru, saya dan teman-teman sekelas merasa lega dan senang sekali karena dapat menyampaikan aspirasi atau pendapat terkait nilai-nilai kebajikan yang kami yakini dan harus dipegang teguh selama proses pembelajaran di kelas atau di sekolah. Dan ketika kami melakukan pelanggaran, maka akan dikembalikan lagi kepada keyakinan kelas tersebut demi ketertiban dan kelancaran bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.